gencatan senjata telah berakhir. Sebagai respons atas ancaman serangan baru dari Amerika Serikat, Iran mengambil langkah yang terlihat jelas di permukaan, menggelar parade rudal di Teheran, sekaligus membuka kembali pangkalan bawah tanah yang selama ini dirahasiakan. Menariknya, di saat Donald Trump memperpanjang gencatan, tujuan besar yang diusung oleh Amerika Serikat dan Israel justru disebut belum tercapai. Rezim tidak tumbang, stok rudal tidak hancur, dan kontrol di Selat Hormuz tetap berada di tangan Iran. Di waktu yang sama, pergerakan pesawat tanker dan penambahan pasukan Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah terus berlangsung. Situasi ini memunculkan satu pertanyaan mendasar. Apakah ini benar-benar jeda damai, atau justru fase persiapan menuju konflik yang lebih besar? Iran sendiri mengambil sikap yang tegas, namun tetap terukur terkait putaran kedua perundingan damai. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, mereka menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali ke meja negosiasi. Alasan yang disampaikan relatif sederhana, namun memiliki implikasi besar. Menurut Iran, Amerika Serikat belum menunjukkan keseriusan, terutama setelah terjadinya pelanggaran gencatan senjata di wilayah seperti Teluk Oman, serta konflik yang masih berlangsung di Lebanon. Dalam pandangan Teheran, negosiasi tanpa komitmen nyata hanya akan menghabiskan waktu. Di tengah tekanan yang terus meningkat, mereka memilih memperkuat posisi terlebih dahulu sebelum kembali membuka ruang dialog. Setelah gelombang serangan dan gencatan senjata berlalu, muncul asumsi bahwa kapasitas militer Iran akan melemah secara signifikan. Namun, laporan intelijen justru menggambarkan situasi yang lebih kompleks. Penilaian dari pejabat Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran masih mempertahankan sebagian besar arsenalnya. Sekitar 40% drone tempur tetap utuh. Sementara itu, peluncur rudal yang sebelumnya terdampak serangan kini mulai dipulihkan hingga mendekati 60% dari kapasitas sebelum perang. Bahkan setelah proses evakuasi dan penggalian ulang dari bunker yang terdampak, angka ini berpotensi meningkat hingga 70%. Artinya, kemampuan serangan jarak jauh Iran belum benar-benar lumpuh. Sebaliknya, kapasitas tersebut justru menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Salah satu faktor utama di balik daya tahan ini adalah jaringan fasilitas bawah tanah yang dikenal sebagai kota rudal. Infrastruktur ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir. Fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat perakitan dan peluncuran yang dirancang untuk menghindari deteksi. Dengan sistem terowongan yang dalam, jalur logistik internal, serta komunikasi yang relatif aman, Iran mampu menjaga kesiapan militernya bahkan saat berada di bawah tekanan serangan intensif. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian besar stok senjata mereka tetap bertahan, karena memang tidak pernah sepenuhnya berada di permukaan. Di sektor pertahanan udara, performa sistem Iran juga menjadi perhatian. Selama konflik berlangsung, lebih dari 170 drone milik Amerika Serikat dan Israel dilaporkan berhasil dijatuhkan atau dinetralisir. Angka ini mencakup berbagai platform, mulai dari EMQ-9 Reaper hingga EMQ-4C Triton. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan berlapis yang dikembangkan Iran mampu menghadapi ancaman teknologi tinggi. Bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan, sistem tersebut tetap aktif, menjaga ruang udara dari potensi pelanggaran. Ini menegaskan bahwa fokus Iran tidak hanya pada kemampuan ofensif, tetapi juga pada perlindungan wilayah secara konsisten. Di laut, peran Angkatan Laut IRGC menjadi semakin penting, khususnya di Selat Hormuz. Meskipun beberapa kapal besar mengalami kerusakan, lebih dari 60% armada kapal cepat dan kapal serang kecil dilaporkan masih beroperasi. Justru armada inilah yang menjadi inti strategi maritim Iran. Dengan ukuran yang relatif kecil, kecepatan tinggi, serta kemampuan membawa rudal dan ranjau, kapal-kapal ini sulit dideteksi dan dihentikan. Banyak di antaranya juga disimpan di fasilitas tersembunyi, termasuk garasi bawah tanah di sepanjang garis pantai. Kombinasi kemampuan ini memberikan Iran tingkat kontrol yang signifikan atas salah satu jalur energi paling vital di dunia. Dalam beberapa insiden, kapal internasional bahkan dilaporkan dihentikan dan diperiksa langsung oleh pasukan IRGC. Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mampu bertahan dari tekanan, tetapi juga tetap menjalankan kontrol aktif di wilayah strategis tersebut.
Jika konflik kembali meningkat, Iran tampaknya telah menyiapkan strategi yang mencakup beberapa lapisan sekaligus. Dari sisi persenjataan, pejabat militer Iran menyatakan bahwa selama masa gencatan senjata, produksi serta pengisian ulang stok rudal dan drone justru dipercepat. Dengan demikian, fase yang terjadi bukan sekadar bertahan tetapi juga regenerasi kekuatan. Dengan cadangan ribuan rudal balistik dan drone, Iran memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan secara bertahap dan berkelanjutan, yang dirancang untuk melemahkan pertahanan lawan dalam jangka waktu panjang. Di luar aspek teknologi, faktor manusia juga menjadi bagian penting. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran telah memobilisasi hingga 1 juta kombatan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan invasi darat oleh Amerika Serikat. Dalam skenario ini, konflik berpotensi meluas dari dominasi udara dan laut menjadi pertempuran darat yang lebih kompleks dan berkepanjangan. Selain itu, potensi eskalasi juga melibatkan aktor di luar wilayah Iran. Kelompok Houthi di Laut Merah misalnya memiliki kemampuan untuk menyerang kapal dan mengganggu jalur perdagangan internasional. Kehadiran mereka membuka kemungkinan terbentuknya front tambahan yang dapat memperluas tekanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Pada saat yang sama, terdapat indikasi dukungan eksternal. Laporan intelijen menyebut kemungkinan Cina mengirimkan sistem pertahanan udara, termasuk MANPADS, untuk memperkuat kemampuan Iran menghadapi serangan udara. Sementara itu, Rusia dilaporkan memberikan dukungan intelijen, termasuk data satelit untuk memantau pergerakan kapal dan pesawat militer Amerika Serikat. Meski demikian, strategi Iran tetap menekankan kemandirian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jika kemenangan langsung sulit dicapai, maka tujuan berikutnya adalah meningkatkan biaya konflik bagi pihak lawan. Kemampuan serangan Iran juga tercermin dari data di lapangan. Dalam beberapa minggu konflik, puluhan fasilitas energi strategis di kawasan Teluk menjadi sasaran rudal dan drone. Target mencakup kilang di Uni Emirat Arab, ladang minyak di Arab Saudi, hingga fasilitas di Kuwait. Dampaknya tidak hanya bersifat simbolis. Produksi terganggu, ekspor melambat, dan jalur distribusi global ikut terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa Iran memiliki pemahaman yang jelas terhadap titik-titik krusial dalam sistem ekonomi global, sekaligus kemampuan untuk menjangkaunya. Serangan juga meluas ke fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Instalasi di Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk pada sistem radar, tanker pengisian bahan bakar di udara, serta infrastruktur drone. Yang terlihat dari pola ini adalah peningkatan presisi, dengan target yang semakin terfokus pada elemen-elemen vital yang menopang operasi militer modern. Di sektor maritim, dinamika yang muncul juga tidak kalah signifikan. Meskipun Amerika Serikat berupaya menerapkan kontrol melalui armada lautnya, Iran tetap mampu melakukan gangguan. Serangan terhadap kapal tanker, gangguan di pelabuhan utama, serta terhentinya aktivitas perdagangan di titik-titik seperti Fujairah dan Selat Hormuz menjadi indikator bahwa tekanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, lalu lintas tanker bahkan sempat terhenti, memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global. Di titik ini, situasi berkembang kedua arah yang sama-sama memiliki risiko tinggi. Eskalasi dapat memperluas konflik, terutama jika jalur energi global mulai terganggu secara sistematis. Mulai dari pipa di Arab Saudi hingga terminal di Uni Emirat Arab, bahkan hingga Bab el-Mandeb. Dampaknya tidak hanya terbatas pada konflik militer, tetapi juga berpotensi memicu krisis ekonomi global. Di sisi lain, jalur deeskalasi masih terbuka, meskipun tidak mudah. Hal ini bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk mempersempit tuntutan dan kembali fokus pada isu inti, seperti program nuklir, alih-alih konfrontasi yang lebih luas. Pada akhirnya, arah situasi ini akan sangat ditentukan oleh satu faktor utama: siapa yang lebih dulu memilih untuk menahan diri.